Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iis Farida, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Provinsi Kalimantan Tengah, gelombang 5 angkatan 13 kelompok 2 dengan pengampu materi Bapak Akuntan sama PPD. Di sini saya akan menjelaskan materi agenda ketiga, yaitu tentang kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya Smart Governance. Smart Governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Untuk mencapai Smart Governance, instansi pemerintah perlu memahami dan menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menekankan kepada pengaturan tentang profesi ASN untuk memberikan kepastian hukum mulai dari kedudukan ASN, tugas fungsi ASN, dan hak serta kewajiban ASN, serta kode etik dan kode perilaku ASN. Kedudukan ASN berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil yaitu warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi ASN ada tiga, yaitu yang pertama pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua pelaksana publik, kemudian yang ketiga perangkat pemersatu bangsa. Hak ASN itu sendiri terdiri dari yang pertama gaji, tunjangan, cuti, kemudian perlindungan secara hukum. Dalam menjalankan manajemen ASN diperlukan suatu sistem yang mana diharapkan sistem tersebut mampu memberikan jaminan dan kenyamanan bagi ASN. Dalam Undang-Undang ASN mengakomodasikan sistem tersebut berupa sistem merit. Prinsip merit adalah konsepsi manajemen yang bertitik pada objektivitas dalam semua proses pengelolaan ASN yang terfokus pada pertimbangan kemampuan dan presentasi individu tersebut. Hal ini menjadi pilihan karena fondasi objektivitas diharapkan terwujudnya keadilan dalam manajemen ASN. Manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, pengajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, serta jaminan pensiun dan hari tua. Kemudian ada Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan teknologi dan pencapaian tujuan organisasi. Ada 8 prinsip dan keahlian Smart ASN, yaitu yang pertama integritas, kemudian yang kedua ada nasionalisme, yang ketiga ada profesionalisme, kemudian yang keempat berwawasan global, yang kelima menguasai IT dan bahasa asing, kemudian yang keenam ada hospitality, kemudian yang ketujuh berjiwa entrepreneurship, kemudian yang kedelapan ada kemampuan networking.
Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan ASN bertalenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilan tidak hanya sebatas mengoperasikan gawai. Literasi digital adalah pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Seseorang pengguna yang memiliki literasi yang baik tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, literasi digital dibagi menjadi 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kecakapan menggunakan media digital. Kemudian yang kedua, budaya menggunakan digital. Kemudian yang ketiga, etis menggunakan media digital. Kemudian yang keempat, aman menggunakan media digital. 4 pilar yang menopang literasi digital yaitu yang pertama ada etika, kemudian yang kedua ada budaya, kemudian yang ketiga keamanan, dan yang keempat adalah kecakapan dalam bermedia digital. Demikianlah pemaparan materi tentang kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance yang dapat saya sampaikan. Semoga